Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah, azanillah wa yakum jami'ah yang tergabung dalam channel Tunanetra Indonesia Mengaji. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat online ya untuk sama-sama talabul ilmi. Ya, kita belajar bersama, kita mudzakarah, saling mengingatkan satu sama lain di dalam kebaikan, di dalam kesabaran. Yang mana pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi kita, yaitu keterangan tentang tafsir Al-Quranul Karim, yang mana kita masuk dalam surat Al-Ma'un, yaitu surat yang ke-107 dari surat-surat Al-Quran yang masuk dalam juz Amma atau juz yang ke-30. Surat Al-Ma'un ya disebut Al-Ma'un karena dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, ada kalimat atau ada kata Al-Ma'un. Ada kata Al-Ma'un. Itu artinya barang-barang yang berguna. Kemudian surat Al-Ma'un ini ada 7 ayat yang mana termasuk surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, beliau mengatakan wahiyya Makkiyah, tafsir surat Al-Ma'un ini termasuk surat Makkiyah. Dan biasanya surat Makkiyah ya adalah surat yang turun sebelum hijrah. Ini biasanya ayat-ayatnya pendek-pendek ya, dan berkaitan dengan masalah akidah dengan kalimat-kalimat yang biasanya sangat menyentuh hati, ya, langsung mengenai pada hati. Ya, demikian pula pada surat Al-Ma'un insyaallah taala yang kita akan mengkaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang Allah taala memberikan rahmat kepada seluruh makhluk di dunia ini dengan nikmat penciptaan, dengan nikmat rezeki, ya, dengan nikmat harta benda, kesehatan dan lain-lain. Baik kepada hamba-hamba yang Allah cintai, orang-orang yang beriman, atau hamba-hamba makhluk Allah yang Allah benci, orang-orang kafir. Di dunia ini Allah berikan rahmat. Allah berikan rahmat. Adapun di akhirat nanti, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah tulis, Allah tetapkan khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, semoga kita termasuk golongan mereka yang dirahmati oleh Allah taala dunia dan akhirat. Ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din." Ara'aita alladzi, tahukah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi orang yang yukadzibu bid-din, mendustakan ad-din.
Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang mendustakan adin? Adin memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah agama. Agama. Oleh itulah agama Islam disebut dengan dinul Islam. Dengan dinul Islam artinya agama Islam. Ya, oleh itulah dalam terjemah Depak kita dapatkan di sana diterjemahkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Ini salah satu dari makna adin. Kemudian makna adin yang lain adalah hari pembalasan, hari kiamat. Tempat kembali seluruh manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah, Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Dia Allah taala pemilik hari pembalasan. Yang adin di situ berarti pembalasan. Hari kiamat. Berkatulah kata ini bisa dimaknakan kedua-duanya. Ya, tahukah engkau wahai Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama Islam atau orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, hari yang seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya menjelaskan siapa yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan atau agama itu, Allah sebutkan di antara ciri mereka, sifat mereka, fadzalika allazi yad'u'ul yatim. Fadzalika, maka itulah allazi, orang yang yad'u'ul yatim, menghardik anak yatim. Itu dalam terjemah Depak demikian, menghardik anak yatim. Menggertak anak yatim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dalam ayat ini beliau mengatakan huwa alladhi yaqharu al-yatima wa yadlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaihi. Yaitu orang yang menguasai anak yatim atau mendolimi anak yatim, mendolimi haknya, tidak memberikan makan kepadanya, tidak berbuat baik kepadanya. Jadi intinya orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim, orang yang mendolimi anak yatim, dengan berbagai bentuk-bentuk kezaliman, seperti mengambil haknya, hartanya dan lain sebagainya, karena tidak ada yang bisa menolongnya di antara manusia. Kenapa disebutkan di sini bahwa menghardik anak yatim atau mendolimi anak yatim, itu termasuk sifat orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat, karena orang yang beriman meyakini adanya hari kiamat, meyakini ada balasan amal, dia meyakini bahwa semua perbuatan di dunia akan kembali kepadanya, keburukan atau kebaikan. Maka dia tidak akan menganiaya anak yatim, karena dia tahu bahwa hal itu akan kembali kepadanya nanti pada hari kiamat. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan, dia tidak peduli untuk mengganggu anak yatim, mendolimi anak yatim. Karena anak yatim nggak bisa membalas. Nggak ada yang menolong menurut dia. Ini. Maka orang yang beriman, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Manusia ketika berbuat baik kepada orang lain, itu biasanya ada pamrih. Biasanya ada pamrih dunia, supaya orang lain itu juga berbuat baik kepada dia, umpamanya. Seperti orang memberikan sumbangan, ketika hajatan,
itu sudah biasa orang itu punya niat supaya orang yang disumbang nanti juga nyumbang dia. Ya. Kemudian kalau orang berbuat baik kepada anak yatim, orang berbuat baik kepada anak yatim, ya. Kalau orang yang beriman, dia punya keyakinan nanti Allah yang akan membalas kebaikannya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada akhirat, kepada agama, ya, dia beranggapan berbuat baik pada anak yatim sia-sia, karena anak yatim tidak akan bisa membalas kebaikannya. Inilah ya rahasia kenapa bahwa mendolimi anak yatim ini tanda orang itu tidak beriman kepada akhirat, ya, kepada hari pembalasan atau bahkan kepada agama ini. Ya, tapi tentu tidak setiap orang yang mendolimi anak yatim langsung kita katakan kafir, tidak. Ini adalah salah satu ciri dari ciri-ciri yang ada. Kemudian ayat berikutnya, ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Sebagaimana dia menghargai anak yatim, tidak berbuat baik kepada anak yatim, bahkan mendolim anak yatim, ya, karena tidak percaya adanya balasan amal, ya, tidak menganggap akan ada balasan amal. Demikian pula kepada orang miskin, dia tidak menganjurkan berbuat baik orang miskin, ya. Apalagi dia berbuat baik, menganjurkan saja tidak. Kenapa demikian? Karena dia beranggapan kalau berbuat baik kepada orang miskin nggak bisa memberikan balasan kepada dia. Ini orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, dia berbuat baik kepada orang miskin, memberikan makan orang miskin karena dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala. Dianjurkan Allah Ta'ala dan Allah yang akan memberikan balasan. Allah yang akan memberikan balasan. Ya. Ini adalah rahasia hal tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan pada ayat berikutnya, fawailun lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Celaka bagi orang-orang yang salat. Ya. Tetapi di sini perlu diketahui, ya ini masih apa? Masih koma. Masih koma. Ya. Orang tidak boleh berhenti di sini. Kemudian tidak melanjutkan ayat ini. Ya. Karena ini baru apa? Baru koma. Selanjutnya harus, ya, dibaca dengan lengkap. Tidak boleh dipotong-potong. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Orang-orang yang lalai dari salat mereka. Itu orang-orang yang salah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan qala Ibnu Abbas wa ghairuhu yani al-munafiqin. Yang dimaksud tentang orang-orang yang salat di sini yang Allah katakan celaka, yaitu orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Yaitu orang-orang yang salat, ya, dalam keadaan terang-terangan tapi tidak salat dalam keadaan rahasia. Ya, maksudnya ketika ada orang banyak dia salat, ketika sendirian dia tidak salat. Ya, ini tentu celaka. Seperti tentu celaka. Karena salat itu ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah perintahkan sesuai dengan syariatnya, ya, dilakukan baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Ya, karena sholat itu bukan karena manusia, tapi karena sang pencipta. Ya, oleh karena orang-orang munafik seperti ini ya jelas orang-orang yang celaka. Ya, karena mereka
melaksanakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan ya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, walaupun dalam hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan walihada qala lil musallin ay alladzina hum fi min ahli sholati wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala lil musallin, bagi orang yang salat ini, yakni orang-orang yang mereka itu orang yang salat. Mereka tetap di salat, tetapi mereka lalai dari salat, imma an fi'liha bil kulliyah. Ya, kemudian lalai dari salat ini kemungkinan secara total, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, yaitu orang-orang munafik. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an. Dan kemungkinan lalai dari melakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat, fayukhrijuhan waqtiha bil kulliyah, sehingga mengeluarkan salat dari waktunya secara total, yakni setelah habis waktu. Kama qala Masruqun wa Abu Ad-Duha, dikatakan oleh Imam Masruq dan Abu Duha. Ya. Maksudnya bisa jadi ayat ini musallin di sini maksudnya bisa jadi bagi orang munafik. Seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bisa jadi bagi orang Islam, tetapi orang Islam yang melalaikan sholatnya, yakni tidak sholat sebagaimana semestinya pada waktunya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan dari seorang ulama, qala Atha ibnu Dinarin, berkata Atha bin Dinar rahimahullahu ta'ala, walhamdulillahillazi qala an salatihim sahun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berfirman, ya, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka, walam yakul fi salatihim sahun. Allah tidak mengatakan salat lalai di dalam salat mereka. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang lalai dari salat mereka, bukan di dalam salat mereka. Ya, karena kita kadang-kadang kalau sholat kan dalam sholat itu sering lalai, ya, karena diganggu oleh syaitan, ya, dihalang-halangi syaitan, sehingga kadang-kadang khusyuk itu hilang. Ya, ini bukan yang dimaksudkan, tetapi dimaksudkan adalah lalai dari sholat, yakni ya dari waktunya, ya. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan wa in ma'an waqtihal awwal fayu'akhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Ya. Demikian pula kemungkinan maksudnya adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya ini, maksudnya dari waktunya yang awal, sehingga dia itu terus menerus atau sangat sering sholat itu di akhir waktu. Ya, sholat itu di akhir waktu. Wa imma an adda'iha bi arkaniha wa surutiha 'ala al-wajhi al-ma'muri bihi, wa imma anil khusu'i fiha wa tadabburi ma'aniha, wal lafzu yasmilu hadza kullahu. Demikian pula bisa jadi lalai dari melaksanakan salat, yaitu dari melakukan rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, ya, sebagaimana yang diperintahkan. Ya, atau lalai dari kekhusyuan di dalamnya dan tadabbur terhadap maknanya, dan ini bisa jadi mencakup semuanya. Walakin man ittasaba bi syai'in min dzalika qissun min hadhil ayah. Akan tetapi barang siapa yang punya sifat seperti ini, ya, dia mendapatkan sebagian ayat ini. Wa man ittasaba bi jami'i dzalik, barang siapa yang bersifat dengan semua itu, faqad tama nasibuhu minha, telah sempurna bagiannya darinya. Wa kamula lahu nifaqul amali,
dan sempurna padanya nifak amalan. Ya, maksudnya apa? Bahwa perlu diketahui bahwa istilah munafik ya itu ada nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak yang berkaitan dengan keyakinan atau nifak yang berkaitan dengan amalan. Nifak i'tiqadi ini orangnya kafir. Adapun nifak amali orangnya masih Islam tapi lemah imannya. Nifak i'tiqadi ya itu menyembunyikan kekafiran dalam hati, menampakkan iman Islam. Nifak amali yaitu amalan-amalan orang-orang munafik tapi orangnya masih Islam. Orangnya masih Islam. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang sifat orang munafik dalam salat mereka. Dalam hadis yang uh, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, tilka salatul munafik, itulah salat munafik. Tilka salatul munafik, itulah salat orang munafik. Tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa, ya dia duduk saja menanti matahari. Ya, maksudnya waktu salat asar sudah masuk, dia tidak segera untuk salat, ya. Dia mengundur-undur waktu salat hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sehingga ketika matahari itu hampir tenggelam, qama fa naqara arba'an, dia pun berdiri mematuk 4 kali. Maksudnya dia berdiri salat asar dengan salat yang sangat cepat. La yazkurullaha fiha illa qalila. Ya, dia tidak mengingat Allah di dalam salat yang kecuali sangat sedikit. Ini ya sifat orang munafik ya, yang mana salat asar hampir habis waktu dan menjadi kebiasaan dia. Menjadi kebiasaan dia. Ya. Berkatalah sesungguhnya orang munafik itu masih sholat, ya, tapi sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena manusia, mereka maunya menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Allah membalas menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri salat, ya, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nasa, mereka riak kepada manusia, wa la yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Jadi sini Allah mengatakan bahwa orang munafik itu riak, ya. Riak. Ya, tapi riak di sini riak total, ya. Riak total, yakni menyembunyikan kekafiran. Adapun riak yang sedikit itu tidak kekafiran, tapi membatalkan amal. Ini bedanya. Kemudian pada ayat berikutnya masih menjelaskan ya dari sifat orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat. Ya, pada ayat berikutnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamna'una al-ma'un," dan mereka itu mencegah dari barang-barang yang berguna. Mencegah atau enggan tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Ya. Al-ma'un yaitu barang-barang yang berharga, bermanfaat. Ya. Ada beberapa penjelasan para ulama ya tentang hal ini. Ya. Yang mana intinya bahwa al-ma'un ini adalah barang-barang berharga yang dipinjam orang lain kemudian tidak merusakkannya, ya, dan tidak mengurangi apapun, cuma diambil manfaatnya dan dikembalikan lagi, ya, tetapi orang-orang munafik tidak mau. Ya. Itu di antara penjelasan para ulama. Ada juga yang menjelaskan
bahwa al-ma'un ini artinya zakat. Ya, al-ma'un artinya zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan ya dari Mujahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan an Mujahidin qala Aliyun al-ma'un az-zakah. Mujahid mengatakan, Wali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al-ma'un itu artinya zakat. Juga dilihatkan dari As-Sudi, dari Abdul Salih, dari Ali bin Abi Thalib seperti itu juga. Juga dilihatkan dari Abdullah bin Umar, begitu juga. Ya, al-ma'un itu maknanya ya az-zakat. Dan ini adalah pendapat juga dari banyak para ulama salaf ya, seperti Muhammad ibn al-Hanafiyah, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, Atha, Atiyah al-Lawfi, Al-Zuhri, Al-Hasan al-Basri, Qatadah, ya, Al-Dhahak, ya, kemudian Ibnu Zaid, ya, dan lain-lain yang menjelaskan bahwa al-ma'un itu artinya zakat, ya, artinya zakat. Ini satu pendapat dari para ulama ahli tafsir, ya, dari para ulama ahli tafsir. Kemudian ulama yang lain ya menjelaskan tentang makna al-ma'un ini ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, di dalam tafsir beliau mengatakan waqala Al-A'mash Syu'bah, berkata Al-A'mash dan Syu'bah anil Hakam, dari Al-Hakam an Yahya bin Jazar, dari Yahya bin Jazar ya, bahwa Abul Ubaidain bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang al-ma'un. Beliau mengatakan huwa ma yata'awaruhun nasu bainahum. Itu adalah yang barang-barang yang orang-orang saling meminjam di antara mereka, minal fa'si wal kidri wal dalli, yaitu kampak, perio, ember, ya, dan yang lainnya. Riwayat yang lain, ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan huwa ma yata'attahu an-nasu bainahum. Ya, itu yang biasa dipinjamkan seseorang dengan orang yang lain, ya. Seseorang dengan orang yang lain, ya, yang memang dibutuhkan, ya. Tetapi dipinjam, dimanfaatkan, kemudian dikembalikan lagi, ya. Tadi itu periuk atau ember atau timbangan, ya, atau kampak atau cangkul, ya, atau semacamnya, Jadi maksudnya kalau orang-orang munafik ini atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada akhirat, ya orangnya bakhil, tidak berbuat baik kepada manusia. Ya. Mereka tidak beribadah kepada Allah dengan baik, yakni salatnya tidak beres, ibadahnya kepada Allah nggak beres, ya. Juga tidak berbuat baik kepada sama manusia, tidak mau memberikan zakat, ya. Demikian pula tidak mau memberikan pinjaman barang-barang yang bermanfaat, ya, yang kita contohkan tadi dari penjelasan para ulama, ya, seperti kampak atau ember atau periuk, ya, atau semacamnya, ya, barang-barang rumah tangga yang biasa orang saling meminjam satu sama lain untuk keperluan mereka. Ya, ini mereka tidak mau melakukan. Ya, padahal bagi orang yang beriman itu sesungguhnya memberikan pinjaman-pinjaman barang-barang itu yang termasuk berbuat baik, bahkan termasuk sedekah. Karena Nabi SAW mengatakan qulu ma'rufin sedekah, ya, semua kebaikan itu sedekah, ya, dan itu berpahala, ya. Maka orang yang beriman kepada Allah hari akhir, mereka akan beribadah dengan baik kepada Allah Ta'ala. Demikian pula mereka apa?
eh, selain beribadah yang baik kepada Allah Ta'ala, mereka juga berbuat eh, baik kepada manusia, ya, berbuat baik kepada manusia, sehingga mereka membawa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, itulah eh, sedikit keterangan ya tentang surat Al-Ma'un ini. Ya, kemudian ada beberapa hidayatul ayat atau petunjuk dari ayat-ayat ini, ya, yang ini kita ambilkan dari rangkuman yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Aisarut Tafasir. Ya, beliau menjelaskan hidayatul ayat, petunjuk dari ayat-ayat dalam surat Al-Ma'un ini. Min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat-ayat ini, al-ula yang pertama, taqriru aqidatil ba'si wal jaza'. Menetapkan akidah tentang kebangkitan manusia dan pembalasan amal. Jadi kita wajib meyakini ya akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan seluruh manusia dari kuburnya, dan balasan amal perbuatan manusia. Tidak ada perbuatan manusia yang akan hilang. Kebaikan atau keburukan seberat debu pun tidak akan hilang. Semua akan dicatat oleh para malaikat atas perintah Allah Ta'ala. Akan ada buku catatan amal yang akan diberikan pada hari kiamat ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Mayalfidu min qawlin ila ladaihi raqibun atid." Tidaklah manusia itu mengucapkan sepatah kata pun kecuali di sisinya ada raqib, ada atid. Ini ada malaikat yang selalu mengawasi dan siap sedia untuk menulis. Ya, untuk menulis. Kemudian yang kedua kata beliau rahimallahu taala, ayyuma qalbin khala min aqidatil ba'si wal jazaa illa sahibuhu sarul khalq la khaira fihi al-batah. Ketika hati seseorang itu kosong dari akidah kebangkitan dan pembalasan amal pada manusia, maka orangnya tersebut adalah orang yang sangat buruk, tidak ada kebaikannya sama sekali. Kalau orang itu meyakini terhadap hari kiamat, hari pembalasan, bahwa dia berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dia berbuat buruk akan mendapatkan hukuman, ya, maka akidah ini akan membawa dia untuk berbuat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah, juga dia akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang tidak punya keyakinan demikian, nah dia orang yang buruk. Ya, dia akan mencopet, akan merampok, akan membunuh dan sebagainya. Apa yang menghalangi dia? Apa yang menghalangi dia? Ya, fitrah nggak cukup menghalangi. Polisi tidak cukup menghalangi. Ya. Itu harus muncul dari keyakinan pribadi orang tersebut dalam hati. Ya. Dikatalah keburukan-keburukan itu sumbernya adalah kekafiran. Kekafiran. Ya. Maka adalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman, anugerah Islam, ya, yang tidak Allah berikan kepada sembarang hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, tandidu bil ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Ancaman terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya, makan harta anak yatim dengan batil, dengan tidak hak. Yadfa'unahum man huquqihim, dan menolak hak-hak anak-anak yatim istisgharan lahum wahtiqaran, karena menganggap mereka kecil dan menghinakan mereka, meremehkan mereka, menghina mereka. Ya, ini ancaman yang keras. Kenapa?
Ya, karena berarti mereka bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang beriman. Walaupun kita tidak boleh langsung menghukumi demikian orang per orang, ya, kalau secara zahir masih muslim, masih sholat dan macamnya. Tapi ini harus kita jauhi sifat-sifat yang buruk sih. Kemudian yang keempat, at-tandidu wal wa'idu lilladzina yatahawanuna bis salati. Ya, ancaman terhadap orang-orang yang meremehkan salat. Wala yubaluna fi ayyi waqtin shallauha. Mereka tidak peduli salat itu ya sembarang waktunya. Wa huwa min alamatin nifaqi wal a'yadu billah. Itu termasuk tanda-tanda kemunafikan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita adalah menjaga salat ya, waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya khusyuknya kita jaga dengan baik. Itu adalah bukti ya keimanan hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, man'ul ma'un min sifatil munafiqin. Man'ul ma'un min sifatil munafiqin. Mencegah al-ma'un termasuk sifat-sifat orang munafik. Ya. Tidak berzakat. Ya, kemudian juga tidak berzakat. Ya. Kemudian juga tidak memberikan pinjaman-pinjaman barang-barang. Ya, maka ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Ya. Maka seperti ini harus dijauhi, ya, harus tinggalkan, ya, karena itu adalah hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang buruk. Padahal al-ma'un tadi, ya, ini kelebihan-kelebihan yang jika dipinjamkan tidak ada masalahnya, ya, tidak ada masalahnya. Demikian ya mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk melakukan ketaatan, yang meninggalkan kemaksiatan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kebaikan bagi kita semua, ya, dan memberikan kepada kita amalan yang istiqamah sehingga meraih husnul khatimah. Ya, dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, wabillahi taufik. Ya, barakallahu fiik. Syukron Ustaz, jazakallahu khairan untuk penyampaiannya di sore hari ini. Ya, jamaah tunanetra Indonesia mengaji rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian kajian tafsir dengan pembahasan surah Al-Maun, dan dipersilahkan untuk ikhwah sekalian yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan hingga nanti pukul 5, dan masih ada beberapa waktu bagi ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini bersama Ustadz Muslim Al-Af'ari hafizahullahu ta'ala. Ya, silakan sebutkan nama dan tempat tinggal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ardiansyah dari Sukabumi Ustaz. Baik. Ya. Saya menanyakan ini Ustaz. Yang pertama, ada yang mahfum di masyarakat kita ini perayaan hari rayanya anak yatim itu pada tanggal 10 Muharram Ustaz. Itu apakah hal ini diperbolehkan kita pada hari itu misalnya kita membuat acara gitu untuk anak yatim? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud menyayangi di sini itu yang secara material atau bagaimana Ustaz? Karena anak yatim kan kalau kita melihat konteks ayatnya berarti kan di situ belum tentu anak yatim itu orang miskin gitu kan. Bisa jadi dia kaya karena harta peninggalan orang tua, karena ada melindungi harta anak yatim gitu kan. Amanah terhadap harta anak yatim.
Tapi yang terkenal itu kan anak yatim itu ya dibikinkan panti asuhan dan memberikan mereka makanan, pakaian dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz? Menyayangi di sini yang bagaimana begitu? Ya mungkin itu saja Ustaz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diketahui bahwasanya ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kedudukan berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bisababah wal wusta, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Wa farraja bainahuma syai'an, dan beliau merenggangkan sedikit antara keduanya. Hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa beliau dengan orang yang menanggung anak yatim ya itu sangat dekat di dalam surga. Jadi intinya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Salah satu bentuknya berbuat baik kepada anak yatim itu dengan memberikan kecukupan kepada mereka. Ya, jika memang mereka itu kekurangan. Ya, karena memang umumnya ya anak yatim itu kan kekurangan umumnya. Ya, kenapa? Karena anak yatim itu artinya dalam bahasa Arab itu artinya anak kecil yang belum balik yang ditinggal wafat oleh bapaknya. Tinggal wafat oleh bapaknya. Ya. Maka anak yatim itu umumnya kekurangan. Ya. Maka orang yang menanggung keperluannya, yang menanggung makannya, menanggung pakaiannya, menanggung kebutuhannya seperti pendidikannya, ya, dengan Islam yang baik, ya, maka ini adalah perkara keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, dia akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pula hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali. Ya, bahwa orang yang menanggung anak yatim akan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula termasuk menyayangi ya, dalam sisi lain, maksudnya ya rahmah, yang menyayangi dalam bahasa Arab itu artinya kan kehendak untuk berbuat baik ya, dari sifat yang ada pada seseorang sehingga dia berbuat baik kepada orang yang disayangi ya, kemudian tidak menyakiti orang yang disayangi tersebut ya, seperti mamanya mengusap kepalanya ya, mengusap kepalanya, kepala anak yatim ya, ini bersikap lembut ya kepada si anak yatim ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ya, yang dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi SAW mengatakan ketika ada seseorang yang mengadu kepada beliau tentang kerasnya hati, ya, sahabat Abu Darda mengatakan, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yasku qaswata qalbi." Ada seseorang laki-laki menghadap Nabi SAW mengadukan tentang keras hatinya. Kalau Nabi bersabda, "Atuhibbu ayyalina qalbuk?" Apakah kamu ingin hatimu menjadi lembut? Wa tudrika hajataka, dan hajatmu dikabulkan. Irham al-yatim. Kasihilah anak yatim. Ya. Berbuat baik kepada anak yatim. Tidak mengganggu anak yatim. Wamsah ra'sahu. Usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik. Beri makanan kepada dia dari makananmu. Yalin qalbuk. Wa tudrika hajataka. Ya, kamu akan lembut hatimu dan kamu akan kebutuhanmu akan terpenuhi. Ya. Dari Imam At-Tabrani ya, akan tapi dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya sehingga dengan ini dhaif, tapi ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya dengan hadis yang hasan li ghairihi ya, hasan li ghairihi. Al-Imam Al-Albani
rahimahullahu taala dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits Shahihah membawakan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ya, yang beliau masukkan dalam kitab tersebut pada hadis nomor 2882, man dhama yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyahu Allahu anhu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mencukupi anak yatim, ya, baik anak yatim itu masih kerabatnya atau bukan kerabatnya, sampai anak yatim itu dicukupkan oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Jadi intinya adalah berbuat baik kepada anak-anak yatim, ya, baik lewat panti asuhan atau tidak, ya, karena di zaman Nabi SAW ya tidak ada misalnya panti asuhan khusus anak yatim, nggak ada. Ya, bukan berarti nggak boleh, bukan. Ya, maksudnya zaman dahulu itu orang-orang mencukupi anak yatim, ya ada yang istilahnya dia bawa ke rumahnya, dia cukupi kebutuhannya, ya, di rumah dia, ya, atau dicukupi kebutuhan dia, dan tetap di rumah anak yatim tersebut bersama orang-orang keluarganya. Ya, di zaman Nabi tidak ada panti asuhan khusus anak yatim, nggak ada. Tapi ini bukan berarti tidak boleh, itu termasuk usaha yang untuk kebaikan. Jadi intinya adalah berbuat baik anak yatim, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, ya, dengan harta dan lain-lain. Itu termasuk amal yang besar, sebab masuk surga Allah Ta'ala, sebab kelembutan hati, ya, sebab terpenuhinya hajat dan yang lain-lain. Wabillahi taufiq. Satu lagi Ustaz, Afwan, ya, mumpung masih kajian. Kalau kehilangan ibu Ustaz, itu kan masuk dalam pembahasan ayat ini bukan Ustaz? Misalnya dia bapaknya masih ada, cuman dia dari kecil ditinggal meninggal oleh ibunya gitu. Itu masuk dalam yang disantuni bukan gitu? Termasuk yang ini bukan gitu? Barakallahu fiik. Jadi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab yang namanya anak yatim itu artinya anak kecil yang belum balik ditinggal wafat oleh ayahnya, ya, itu adalah anak yatim. Adapun anak kecil yang ditinggal oleh ibunya dalam bahasa Arab tidak disebut yatim, tidak disebut yatim, ya. Tetapi jika dia itu orang yang lemah, maksudnya orang yang kekurangan dan sebagainya, berbuat baik padanya itu dianjurkan dalam agama, ya, secara umum, ya, tetapi bukan termasuk anak yatim, tetapi orang yang miskin umpamanya, atau yang fakir, ya, atau anak kecil yang perlu disayangi, ya, karena Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwaqir kabirana walam yarham saghirana. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami dan orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami. Ya, jadi kalau seseorang ditinggal wafat oleh ibunya, ya, dia tidak termasuk anak yatim, tetapi berbuat baik pada dia, ya, itu Islam mengajarkan berbuat baik pada siapa saja. Ya, kalau dia kekurangan, ya bisa termasuk pada yatim, pada fakir miskin, ya, begitu seterusnya. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan syukron untuk Akhi Aryansah yang sudah bertanya. Ya, silakan untuk yang lain. Apabila ada pertanyaan, kita masih berikan kesempatan. Baik ikhwan maupun akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Ini Ana Harun dari Cirebon, Ustaz. Ya, tafadhol. Ada seorang anak yatim. Cuman anak tersebutnya sudah bisa dikatakan akhir balik dan bisa cari nafkah sendiri lah. Nanti yang saya tanyakan, apakah anak tersebut bisa dikatakan anak yatim, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi telah sebutkan, ya, bahwa yang namanya anak yatim, ya, itu
anak kecilnya yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ya, oleh bapaknya, dan dia itu masih belum balik. Itu dikatakan oleh Imam Ibnul Asir ada dalam kitab beliau Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar, ya, beliau mengatakan anak yatim itu anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum usia dewasa. Ya, itu diterangkan oleh Imam Ibnul Asir Abu Sa'adat dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ini kitab yang menjelaskan tentang makna-makna, ya, kata-kata dalam hadis yang susah dipahami. Itu dipakai oleh para ulama. Ya, gitu. Jadi kalau dia sudah dewasa, bukan anak yatim lagi. Bagaimana berbuat baik dengan dia? Ya, dianjurkan kepada siapapun, kita dianjurkan berbuat baik, tapi sudah namanya bukan kepada anak yatim, ya, kepada kaum muslimin secara umum. Ya, begitu. Barakallahu. Ya, barakallahu fiik. Ya, untuk Akhi Harun sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan? Cukup Ustaz, cukup. Syukran jazakallahu khairan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Afan Ustadz, saya Indah dari Jakarta. Mau bertanya tentang ini di sini kan ada anak yatim 4 itu, 3 masih kecil-kecil udah ditinggal ayahnya gitu. Nah, otomatis banyak yang ngasih tuh, banyak yang menyantuni dari tetangga-tetangganya, dari luar juga. Apalagi kemarin waktu Hari Raya Idul Fitri banyak banget tuh. Sampai banyak lah sembako, terus uang juga. Nah, karena banyak sembako itu akhirnya dijual sama ibunya, sebagian dijualin gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya ibunya yang menjualin sembako untuk anak yatim tersebut gitu. Terus ada lagi beda lagi ada juga anak yatim tapi ibunya sudah menikah. Nah, terus banyak orang yang menyantuni sedangkan bapak tirinya nggak menerima gitu. Enak aja katanya dikasih-kasih, emangnya gua nggak mampu gitu. Katanya sama aja emang ini anak pengemis begitu, Ustaz. Bagaimana itu hukumnya juga? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi yang pertama, ya, ada beberapa anak yatim tadi yang diberi oleh orang-orang, ya, tentu orang-orang itu niatnya untuk si anak yatim. Kemudian ketika anak yatim masih bersama ibunya, ya, dan ibunya yang mengurusi, ya, ya tentu karena anak yatim itu kan belum balik, ya, sehingga dia itu belum bisa mengatur hartanya dengan baik. Ya, maka tidak mengapa ibunya tadi umumnya menjualnya, tapi tetap nanti untuk keperluan si yatim ini, dan otomatis juga untuk keperluan ibunya yang dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, masih untuk makannya dan semacamnya, ya tidak mengapa, bukan dengan cara yang zalim. Ya. Maksudnya bahwa itu tetap dijual ya apa ya, karena kalau mungkin kalau terlalu banyak, kemudian lama bisa jadi rusak dan semacamnya, ya dijual tidak mengapa, tapi uangnya itu nanti untuk tetap keperluan si anak-anak yatim itu, ya, bukan untuk bermewah-mewah dan semacamnya. Ya, semoga jelas. Adapun yang kedua tadi, si anak yatim tadi sudah menikah, kemudian bapak tirinya itu merasa cukup dan mampu membiayai dan dia menolak pemberian orang, ya tidak masalah. Maksudnya tidak masalah itu bapaknya sendiri, bapak tirinya ini yang mencukupi, ya juga tidak masalah. Ya, bahkan sikap isahnya mencukupi dari bapak tirinya itu termasuk kebaikan dia, termasuk amal soleh dia. Tapi kalau sampai dia menolak pemberian orang, ya kemudian sampai mengucapkan kata-kata ini seperti anak terlantar atau semacamnya, ya mungkin tidak baik lah. Jadi kalau mau menolak dengan kata-kata yang baik, ya jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang. Ya. Jadi kalau memang nggak mau, ya bilang aja mamanya anak ini udah cukup, ya sudah kita cukupi mamanya. Tapi jangan kemudian mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, ya, bahwa kemudian suudzon, ya suudzon, buruk sangka.
Ya, bahwa dengan memberi itu dikira ini anak terlantar, ya, dikira itu nggak tercukupi, ya itu namanya kan suudzon. Ya, orang yang berbuat baik itu layak untuk diapresiasi, untuk dipuji, ya, katakan terima kasih, ya. Kalau memang sudah cukup, bilang jadi sudah cukup, sudah cukupi, ya selesai. Tapi jangan mengucapkan kata-kata yang kemudian menyakitkan orang lain. Ya, begitu. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq. Ya, jazakillahu khairan untuk Ukhti Indah yang sudah bertanya dan syukron untuk Ustadz yang sudah menyampaikan jawabannya. Ya, barangkali masih ada yang ingin bertanya dari akhwat ya, karena tadi sudah 2 penanya dari ikhwan, barangkali dari akhwat ada lagi yang ingin bertanya. Tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebutkan nama dan tempat tinggal. Ana Endah Ustadz dari Purbalingga. Izin bertanya Ustadz, kalau misalnya tadi kan istilah yatim untuk anak yang kehilangan ayahnya. Nah, kalau istilah yang mafhum di tengah masyarakat kita itu piatu untuk anak yang kehilangan ibunya. Nah, itu istilah yang tepat itu sebenarnya apa Ustadz? Jazakallah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab yang namanya anak yatim itu anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya sebelum dia itu dewasa. Kemudian di dalam bahasa Arab tidak ada istilah tertentu, ya. Kalau orang itu ditinggal ibunya, itu tidak ada istilah tertentu. Tapi dalam bahasa Indonesia ya, itu disebut piatu. Ya tidak masalah, itu kan bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Arab, tidak masalah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ditinggal mati bapaknya disebut yatim, ditinggal mati ibunya disebut piatu. Kalau dua-duanya yatim piatu, itu nggak masalah, itu kan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau masalah hukum-hukum dalam agama, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, itu kan berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, kita kembalikan ke dalam bahasa aslinya, supaya orang itu memahami dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu tidak masalah menggunakan istilah yatim piatu dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Ya demikian, semoga bermanfaat dan bila itu. Iya, syukron Ustadz untuk jawabannya dan untuk Ukhti Endah yang sudah bertanya. Semoga bisa kita pahami bersama. Ya, baik, karena sekarang sudah pukul 5, ya mungkin bisa diakhiri saja Ustadz kajiannya dengan kesimpulan. Ya, baik. Jadi kita sampaikan ya kesimpulan tentang surat Al-Ma'un tadi, ya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu akan berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah, demikian pula berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya, maka tidak beribadah dengan baik kepada Allah. Demikian pula tidak akan berbuat baik kepada sesama manusia. Seandainya berbuat baik, maka itu tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Ya, kalau tujuannya dunia, maka hanya mendapatkan dunia. Ya, ketika tidak ada balasan dunia, nggak mau berbuat baik. Seperti kedua orang miskin, kepada anak yatim, yang nggak bisa memberikan balasan kepada mereka. Oleh itulah hendaklah kita menjadi orang yang beriman, yang istiqamah beribadah, sehingga mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.